Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelini Tabangu Padang dengan NIM 2306617. Dosen penggampu Ibu Risma SST MKes Universitas Megabuana Palopo. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang berjudul keterampilan praktik kebidanan. Apa sih pengertian dari keterampilan praktik kebidanan? Keterampilan dasar praktik kebidanan adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan asuhannya secara aman dan bertanggung jawab. Didasari kompetensi tersebut, bidan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan pasien secara optimal. A. Konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Konsep manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual merupakan salah satu kesatuan aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kebutuhan dasar manusia, misalnya makanan, air, keamanan, cinta, dan lain-lain. Hal ini merupakan hal yang penting untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. 5. Tingkat yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan kesehatan dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan penghargaan dan harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Pertama, konsep stres dan adaptasi. Buku kedokteran menyatakan bahwa 50-70% penyakit fisik sebenarnya disebabkan oleh stres. Paling tidak, stres menjadi faktor yang membuat seorang menjadi lebih mudah diserang penyakit. Stres menurut WHO adalah bagian daripada adanya reaksi yang akibatnya menjadi respon tubuh terhadap stres psikososial sehingga menjadi perwujudan daripada adanya tekanan mental ataupun beban kehidupan. Gejala akibat stres. Yang pertama, akibat subjek. Yang kedua, akibat perilaku. Yang ketiga, akibat kognitif. Yang keempat, akibat fisiologi. Yang kelima, akibat keorganisasi. Tipe kepribadian juga dapat menyebabkan seorang mudah terkena stres. Yang pertama, ambisius, agresif, dan kompetitif atau suka akan persaingan. Yang kedua, kurang sabar, mudah tegang, mudah tersinggung atau emosional. Yang ketiga, percaya diri berlebihan, bekerja tidak mengenal waktu. Yang keempat, memimpin dan memerintah. Yang kelima, kaku terhadap waktu, tidak dapat tenang. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap beban lingkungan agar organisasi dapat bertahan hidup. Tujuan adaptasi memiliki 4. Yang pertama, menghadapi tuntutan keadaan secara sadar. Yang kedua, menghadapi tuntunan keadaan secara realistik. Yang ketiga, menghadapi tuntunan keadaan secara objektif. Yang keempat, menghadapi tuntunan secara rasional. B. Konsep sehat sakit menurut WHO adalah sebuah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Mengandung 3 karakteristik. Yang pertama, merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Yang kedua, memandang sehat sebagai konteks lingkungan internal ataupun produktif. Yang ketiga, sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi diri seseorang tentang sehat. Yang pertama, status perkembangan. Yang kedua, pengetahuan sosiokultural. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Yang keempat, harapan seseorang tentang dirinya. Definisi sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan dan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani maupun sosial. Dampak sakit. Dampak sakit memiliki 5 poin. Yang pertama, terhadap penyakit dan emosional klien. Yang kedua, terhadap peran keluarga. Yang ketiga, terhadap citra tubuh. Yang keempat, terhadap konsep diri. Yang kelima, terhadap dinamika keluarga. C. Konsep diri. Konsep diri adalah cara memandang diri sendiri secara menyeluruh. Konsep diri merujuk pada kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang fungsi keberadaan diri, tidak hanya menyangkut persepsi tentang apa yang nyata, tentang apa yang ada di pikiran.
hal-hal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, tingkat perkembangan. Yang kedua, keluarga dan budaya. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, penyakit. Yang kelima, stres. D. Universal pursuit adalah langkah sederhana pencegahan infeksi yang mengurangi resiko penularan dan patogen yang ditularkan melalui sara atau cairan tubuh diantaranya pasien dan pekerja kesehatan. Proses pencegahan infeksi. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang ketiga, pengelolaan alat bebas pakai. Yang keempat, pengelolaan alat tajam. Yang kelima, pencegahan limbah. Pencegahan HIV dalam kondisi darurat. Menyuntikkan yang aman. Yang pertama, minimalkan kebutuhan menangani jarum dan spoid. Yang kedua, gunakan spoid dan jarum steril sekali pakai untuk setiap penyuntikan. Yang ketiga, tangani spoid dengan jarum dengan aman. Yang keempat, tata ruangan kerja untuk mengurangi risiko cedera. Kebutuhan eliminasi urin. Eliminasi urin adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, penyelisihan. Dalam kebutuhan eliminasi adalah proses pembuangan sistem metabolisme tubuh baik berupa urin atau bawel atau yang disebut feses. Organ yang berperan dalam kebutuhan eliminasi urin. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, kandung kemih. Yang ketiga, uretra. Faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, asupan cairan dan makanan. Yang ketiga, kebiasaan atau gaya hidup. Yang keempat, faktor fisiologis. Yang kelima, aktivitas dan tonus otot. Yang keenam, kondisi patologis. Yang ketujuh, medikas. F. Kebutuhan oksigen. Oksigen adalah pemenuhan akan kebutuhan oksigen atau O2. Sistem pernapasan berperan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen. Sistem terdiri atas saluran pernapasan bagian bawah yaitu hidung, faring, tenggorokan, dan epiglotis. Dan saluran pernapasan bagian bawah yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Yang pertama, saraf otonom. Yang kedua, hormonal dan obat. Yang keempat, alergi pada saluran nafas. Yang keempat, faktor perkembangan. Yang kelima, faktor lingkungan, faktor perilaku. Eliminasi bawel. Eliminasi bawel adalah proses pembuangan sistem metabolisme tubuh baik berupa urin atau feses secara normal. Makanan dan cairan masuk ke dalam mulut, dikunyah, didorong oleh faring dan lidah, dan ditelan dengan adanya refleks otomatis dari esofagus ke dalam lambung. Pemecahan berawal dari mulut dan berakhir di usus kecil walaupun cairan akan menunjukkannya. Susunan feses. Yang pertama, bakteri yang umumnya sudah mati. Yang kedua, lapisan epitelium dari usus. Yang ketiga, sejumlah kecil zat nitrogen. Yang keempat, terutama mucus. Yang kelima, garam terutama kalsium fosfat. Yang keenam, sedikit zat besi dari selulosa. Yang ketujuh, sisa zat makanan yang tidak dicerna oleh air 100 ml. Konsep dasar pemenuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi adalah sistem pemecahan organ aksesoris. Seluruh pencernaan dimulai dari mulut sampai usus halus bagian distal, sedangkan organ aksesoris